Kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya langsung ke Bung Refli. Bung Refli, Anda kan pakar hukum tata negara. Terjemahin dong buat kami apa arti putusan MK yang baru beberapa jam lalu diputuskan dan belum diputuskan oleh KPU akan digunakan 2024 atau 2029 masih mau dikonsultasikan. Tapi interpretasi Anda, terjemahan Anda seperti apa? Silakan. Ya, saya tentunya tidak berpretensi paling tahu ya. Semua narasumber di sini saya kira sudah paham dan putusan tersebut. Tapi ini untuk kepentingan publik ya. Di MK itu ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa putusan itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu seluruh putusan MK seperti itu? Seluruh putusan MK Baik. kecuali dinyatakan lain oleh putusan itu. Ya. Kan ada yang putusan mengatakan berlaku 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dinyatakan apa-apa, maka berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Harus berlaku? Harus. Oke. Dan itu berarti berlaku sejak hari ini, itu satu. Ya. Yang kedua, putusan tersebut yang namanya tadi ya dibilang self-regulating. Dia tidak memerlukan tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan untuk berlaku. Jadi dia berlaku dengan sendirinya. Dan itu sifatnya erga omnes, artinya mengikat semua pihak. Kita semua terikat, KPU terikat, Presiden terikat, Menteri terikat, Pratikno terikat, ya kan? The Messenger terikat semuanya ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan yang lain. Tetapi KPU memang punya yang namanya prosedur internal dia. Karena dia harus mengubah PKPU dia. Ya. Karena peraturan KPU kan harus selaras dengan putusan MK yang terbaru. Oke. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa kalaupun tidak diubah tetap sah mendaftar. Sebagaimana sudah terjadi pada Gibran kemarin kan? Ya, tapi sebentar, diubah itu kan melalui konsultasi dengan DPR. Ya, saya kan belum selesai. Putusannya seperti itu ya? Ya, lalu kemudian undang-undang mengatakan untuk mengubah itu harus konsultasi ke DPR. Baik. Nah, konsultasi ke DPR itu sebenarnya kan teknikal saja. Pak Jimli pernah mengatakan ngirim surat ke DPR saja bisa dikatakan sebagai Sudah cukup. konsultasi. Oke. Karena itu yang penting prosedurnya dilalui. Sekarang ada waktu 5 hari paling tidak sebelum pendaftaran. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengubahnya. Dan pemerintah, ya, DPR dan pihak-pihak yang dimintai konsultasi semua pihak tersebut tidak boleh mengatakan tidak terhadap putusan ini. Termasuk putusan yang menginterpretasikan kapan seseorang itu berusia 30 tahun dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf, di putusan MK yang terbaru beberapa jam lalu Ya. disebutkan 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. mendaftar berarti? Ya, sebenarnya begini, Oke. biar teknisnya paham, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan. Karena ada permohonan yang minta di 30 tahun sejak mendaftar, 30 tahun sejak ditetapkan, 30 tahun sejak dilantik, 30 tahun sejak pencoblosan. Semua itu tidak dikabulkan. Karena MK mengatakan ini norma sudah ceto welo-welo. Disebutkan di situ ceto Sudah jelas. welo-welo, sudah jelas. Oke. Ada bahasa Minangnya saya lupa. Sehingga katanya kalau ditafsirkan malah memunculkan ketidakpastian hukum. Itu kata MK Ya. tadi? Karena akan menyebabkan perubahan tafsir di undang-undang atau pasal atau ketentuan yang terkait. Padahal di situ jelas calon gubernur, calon wali kota, calon bupati beserta wakilnya itu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Kapan itu? Namanya calon itu kata MK prosesi pencalonan. Mulai dari pendaftaran sampai ditetapkan sebagai calon. Tadi dibacakan itu ya? Ya, jadi at least pada saat ditetapkan sebagai calon dia sudah harus berusia 30 tahun. Nah, dalam konteks ini maka jelas pula Gibran tidak bisa dicalonkan. Oh, Kaisang ya, lupa saya. Saya selalu ingat kakaknya sih. Karena kakaknya ya yang selalu ya. Kaisang tidak bisa dicalonkan baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Karena Desember baru usia 30 tahun, Desember 2024 Ya. nanti. Tapi sebenarnya supaya pemirsa juga nggak bingung. Karena MA sebelumnya kan memberikan putusan atau fatwa, saya lupa nanti koreksi. Putusan. Putusan. Kalau apa namanya?
usia 30 tahun bagi calon kepala daerah itu adalah saat pelantikan. Nah ini gimana? Ada dualisme. Iya, itu biar saya jawab secara ilmiah ya, biar tidak pakai selera pribadi. Itu pernah terjadi pada tahun 2009. Jadi pada waktu itu ada soal yang terkait dengan penghitungan tahap 3 kursi DPR. Zainal Ma'arif dan kawan-kawan melakukan judicial review terhadap PKPU, yaitu terhadap kursi sisa. Ya, bahwa yang berhak mendapatkan kursi sisa itu adalah partai politik yang sudah mempunyai kursi sebelumnya. Jadi itu menyebabkan yang besar tambah besar. Itu keliru, salah dari sisi penghitungan, dari sisi teori berpemilu. Tapi orang bingung pada waktu itu karena MA sudah memutuskan batal PKPU yang dibuat dan kemudian pakai versi yang diajukan Zainal Ma'arif dan kawan-kawan. Akhirnya terjadi kegaduhan dan kemudian jalan keluarnya seperti yang saya lakukan dan yang teman-teman lain lakukan. Yaitu melakukan judicial review terhadap Mahkamah Konstitusi, terhadap judicial review terhadap ketentuan tersebut di Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi. Jadi kalau di MA, PKPU terhadap undang-undang, kita babonnya kita uji. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka MK kemudian memutuskan sesuatu hal yang secara tidak langsung membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara tidak langsung saya katakan. Nah, artinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini ya yang memberikan tafsir kapan usia 30 atau 25 tahun tersebut yang adalah pada saat mendaftar, maka putusan MA dengan sendirinya tidak bisa diberlakukan. Baik. Itu konsekuensinya. Kalau bandel, MK sudah mengancam nanti dalam sengketa pilkada bisa didiskualifikasi calon tersebut. Walaupun misalnya katakanlah menang misalnya, digugat, batal. MK sudah mengancam dengan putusannya hari ini. Oke, itu satu tadi ya. Nanti saya mau tanya. Atau saya tanya dulu deh ke Bung Salvatore. Artinya, ini baru satu, ada dua putusan ya. Saat ini yang soal usia. Mas Kaisang, dengan putusan MK ini, dipastikan tidak akan bisa maju di Pilkada 2024. Komentar Anda. Ya, yang pertama tadi dinyatakan secara gamblang oleh KPU, menerangkan bahwa putusan ini belum berlaku secara langsung. Oke? Jadi kita tidak bisa langsung menafsirkan semena-mena. Tidak bisa menafsirkan semena-mena. Semena-mena. Masih dikonsultasikan. Oke. Ada pada posisi itu. Kalaupun dipaksakan, itu kan perspektif interpretasi, kita tidak melarang. Silakan saja. Tapi pada prinsipnya, hari ini, barusan diterangkan KPU secara langsung masih memberikan ruang bahwa ini tidak serta-merta berlaku. Maksudnya? Masih memberikan ruang. Kalimat yang mana tuh? Kalimat yang mana? Tadi disampaikan. Tidak langsung serta-merta diberlakukan. Ya. Jadi Anda masih meyakini bahwa ini belum tentu berlaku 2024 dengan kata lain seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Mau tambahkan Bung Kodari? Oke. Jadi catatan saya pertama begini. Iya. Tadi Bung Kodari juga ikut nyatat, saya lihat tadi. Iya, saya catat dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Pertama ya soal keputusan MK nih ya. Pertama soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang itu kan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa nanti ditangkapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya
punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas, ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya, ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau kasih. Tampil di acara besar harus all out. Tiba-tiba sakit kepala. Aku pilih ahlinya, Bodrek belum makan. Bodrek bisa diminum sebelum makan. 5 okenya Bodrek cepat redakan sakit kepala. Duh, Sakit kepala. minum obat, takut ngantuk. Bodrek nggak bikin ngantuk. Siap menangkan hari. Bangun pemuda Indonesia. Bodrek ahlinya redakan sakit kepala. Terus menangkan harimu. いらっしゃいませ。どうぞ。 Ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi, bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ya, ini MK harus direformasi. Termasuk yang Tugas waktu MK konferensi tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR. Nah ini terulang lagi pada hari ini. Nah yang keempat, ya lepas dari konten tadi itu ya, menurut saya ini bagus ya, terutama dikaitkan dengan cerita-cerita pemilu tahun 2024, bahwasanya memang proses-proses hukum ya, judicial review dan seterusnya itu bisa terjadi sebelum pendaftaran gitu. Nanti kalau PDI Perjuangan misalnya menggunakan pasal ini untuk mendaftar, artinya apa? Proses-proses yang terjadi yang kemarin dianggap salah dan seterusnya itu sebetulnya hal-hal yang wajar terjadi gitu loh. Kayak pada hari ini yang mengajukan judicial review siapa? Partai Buruh, Partai Gelora. Yang tepuk tangan siapa? Ciko Hakim, PDI Perjuangan. Oleh iya. Nanti saya berikan kesempatan Bang Ciko. Lo tadi kan seneng banget kan beliau kan? Iya. Tunggu Itu dulu. sepakat. Ya, Yang sama tepuk juga tangan dengan itu rakyat yang misalnya. menginginkan ada calon pilkada yang maju adalah Lo yang iya diharapkan sekarang oleh yang rakyat. mengajukan judicial Jangan review, salah, Bu. PDI Perjuangan Jangan salah, atau nggak partai bisa, lain. nggak bisa. Partai Apapun lain itu, nggak bisa dibantah apapun itu. itu. loh. Sama Maka dengan itu tidak misalnya selalu judicial betul, saya review setuju. Yang terhadap paling salah Gibran. adalah meloloskan Gibran. Itu yang Ya kan? mengajukan judicial Jadi review jangan namanya juga Saki ketika Biru. karena Nanti kita gantian. ingin Yang memajukan memanfaatkan calon namanya yang Gibran. tidak diinginkan Gitu oleh loh. warga Jakarta. Pertanyaannya, Yang Yang jelas lagi pernah Jokowi mengkritik, Lalu Saudari atas marah. dasar hukum. salah, nggak bisa. tolong dong. diberhentikan Saya dia. berikan kesempatan. Negara ini yang paling tinggi Berhentikan dia, adalah jangan berhentikan konstitusi. saya, berhentikan dia, karena saya Kalau ingin ngomong. ada yang namanya konstitusional Ya, karena law itu jangan atau konstitusional mengulang-ulang lagi soal proses-proses Juga hukum. harus kita yang Nanti gantian biar pemirsa bisa mendengar. terjadi Oke, kita akan pada hari ini. kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya beri. perjuangan tadi.